Yo Mina, balik lagi bareng Mimin di channel Alur Anime. Video kali ini Mimin bakal bikin konten alur cerita dari anime Windbreaker season ke-1. Karena sudah ada S2-nya, jadi Mimin bakalan coba bikin konten Windbreaker dari awal. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah sini. Tanpa banyak lama-lama, ini dia konten alur ceritanya. Simak. Cerita dimulai dengan seorang pemuda yang berjalan di sebuah tali dengan keadaan gelap, sambil dibayang-bayangi oleh orang-orang yang terlihat membencinya. Dia pun terbangun dari tidurnya di pusat perbelanjaan angin timur. Sebuah tempat yang terdiri dari beberapa toko di dalamnya. Pemuda atau pemeran utama kita berjalan-jalan di sana. Seorang gadis terlihat sedang dikerumuni oleh beberapa gangster di sana. Namun gadis itu tidak takut sama sekali hingga saat dia terpojok. Seorang penyelamat datang. Dia menghabisi semua anggota gangster itu dengan mudah. MC kita ini bernama Sakura Haruka. Gadis itu berterima kasih kepada Sakura, namun Sakura malah pelengah-pelongo kagak jelas. Dan saat sadar bahwa dirinya lah yang disebut, membuat Sakura masuk ke dalam mode tsunderenya. Dia pun diajak ke kafe miliknya. Nama kafe itu bernama Pot House. Gadis itu juga adalah orang luar, namanya Tachibana Kotoha. Sakura lalu memakan omurice milik Kotoha, dan saat Kotoha melihat wajah Sakura dari dekat, membuat Sakura dalam mode waspada, karena banyak orang-orang yang menyuruhnya mewarnai rambutnya. Namun Kotoha malah berkata kalau hal itu sudah biasa terjadi. Menurut penjelasan Sakura, dan itulah kenapa Sakura ingin mengincar puncak purin. Kotoha yang mendengar itu membuatnya terkesan, bahkan sampai-sampai dia sudah memakai seragam purin, padahal besok baru masuk. Sakura lalu berjalan pulang, dan saat di kafe dia diberi permen oleh Kotoha karena sudah membantu kakek yang tadi. Hal itu membuat wajah Sakura kembali memerah. Kotoha berkata kalau Sakura tidak akan pernah bisa mencapai ke puncak purin dengan dirinya yang sekarang. Sakura, anta furin erande seikai datta yo. Demo ne, anta ni furin no teppen wa torenai. 今のままじゃてっぺんどころか風鈴の誰にも相手にされないかも。あんたは一人だから。 Sebuah kata-kata yang membuat Sakura teringat kembali dengan masa lalunya. Sebuah kerusuhan terjadi kembali dan kebetulan Sakura ada di depan mereka. Orang itu mengejek Sakura dengan rambut dan lensa mata yang dia punya. Hal itu membuat Sakura teringat kembali dengan masa lalunya.
Sebelum sempat berbicara, pria yang mengejek Sakura langsung dipukul di wajahnya. Hingga pertarungan solo versus tim pun terjadi. Sakura hampir saja mengalahkan semua gangster tersebut. Hingga dalam kafe, Kotoha mendengar suara perkelahian. Dirinya yang keluar malah dijadikan sandera. Namun hal itu tidak membuat Sakura gentar. Pertarungan pun kembali dilanjut. Setelah kaki Sakura yang terkena pisau, di sini Sakura mulai terpojok dengan dirinya yang harus bertarung sambil melindungi orang. Seseorang datang melindunginya. Orang itu adalah senior atau senpai dari SMA Purin. Senior itu memerintahkan Kotoha untuk merahasiakan keterlibatan Kotoha. Hingga senpai yang lain akhirnya datang menyusul. Hal itu membuat Sakura bertanya-tanya kenapa anak-anak Purin membantunya. Para senpai itu bernama Hiragi, Matsumoto, Kaji, dan Yanagida. Matsumoto, Kaji, Yanagida, mereka pun mengajar semuanya. Sebuah pertarungan epik dan tidak kaku pastinya. Semua yang ada di kota bersorak mendukung anak-anak Purin. Sakura yang melihat itu terkejut dengan apa yang terjadi. Kotoha menjelaskan kalau sejak 2 tahun lalu semua sudah berubah. Dan yang merubah itu adalah SMA Purin. Awalnya mereka memasang papan di depan pintu masuk yang bertuliskan sebuah nama yang para warga berikan, Bofurin, pelindung kota, Windbreaker. Pertarungan pun selesai, para warga berkumpul dan berterima kasih kepada anak-anak Purin. Sakura yang melihatnya bertanya-tanya kenapa orang yang berandalan kini menjadi seorang pahlawan. Hingga sebuah kata-kata terima kasih terdengar di telinga Sakura. Ucapan dari warga karena bisa bertahan sendirian melawan para gangster itu. Seorang nenek yang hendak mengobati kaki Sakura membuat Sakura takut. Namun Kotoha meyakinkan Sakura. Dan inilah perjalanan dari sang pecinta gelut menjadi pahlawan kota. Sakura kembali ke kafe Pot House. Dia baru saja mengantarkan seorang nenek. Nenek itu berkata meskipun ucapannya tadi, Sakura tetaplah anak Purin. Dia pun berterima kasih. Ohayo, Kotoha-chan. Sato no ba-chan. いいから降りろよ。叩き落とすぞ。まったく気の利かない子だね。うっせ。でもまあ、なんだかんだ言っても風鈴の子だね。助かったよ。ありがとう。Hal itu membuat Sakura tersipu malu. Sebelum pergi, Sakura ditawari roti lapis oleh Kotoha dan akhirnya upacara masuk pun dimulai. いよいよ今日が入学式ね。でも今日って昼過ぎからじゃなかった？ワクワクしちゃった。ちげえし、散歩してただけだし。Hingga seorang pemuda berambut kuning masuk ke kafe dengan pakaian Purin. Namun sifatnya sedikit kekanak-kanakan karena lupa mencabut label yang ada di belakangnya. 後ろにタグついてんぞ。わ、ほんとだ。俺としたことがズボンのタグも取り忘れてたっす。 Dia adalah Nirei, orang yang akan menjadi teman satu angkatan dengan Sakura. Nirei melihat mata dan rambut Sakura yang unik. Nirei menjelaskan kalau SMA Purin bukan SMA biasa. 風林高校はただの学校じゃないんすよ。暴風林の人たちは町を守るために立ち上がった人たちです。弱きを助け悪をくじく
まさに正義の味方っす。 Bob Purin ada untuk melindungi warga dan dia bertanya kenapa orang luar seperti Sakura ada di kota. それなのに無名で町に縁もゆかりもないやつがどうして風林に来るんすか。そこのてっぺん取るため。 Sakura menjawab kalau dia akan mengincar puncak. Kelakuan Nirei sepertinya membuat Sakura kesal. Nirei pun kembali keluar untuk patroli sebelum dia pergi ke sekolah. よしてめえら表出ろ。あ、もうこんな時間だったんすね。入学式までに3週は町の見回りしようと思って。 Kotoha memberi sebuah kata-kata yang bermakna. ねえさくら、コーヒーの実の色って何色か知ってる？赤なの。さくらんぼみたくツヤツヤな。方向から見ただけじゃ本当の形はわからない。決めつけるのは早いんじゃない？ Bahwa terlalu dini untuk menilai orang dari awalnya saja. Dia pun harus melihat, jangan dari satu sisi. あいつ実は喧嘩強え。あんたの価値基準それしかないの？ Sakura pun akhirnya pergi keluar, dan dia masih mengingat kata-kata dari Kotoha. Di perjalanan dia dicegat oleh penjual roti. Penjual itu berniat memberikan rotinya sebagai tanda terima kasih. ようあんちゃんパン食わねえかってそりゃ風鈴の子にはいつも助けてもらってんだ少しはお返ししたいじゃないの今腹減ってない。 Namun Sakura yang malu-malu menolaknya. Tapi tidak kehabisan ide, penjual itu lalu membungkusnya dan menyuruh Sakura memakannya saat jam istirahat. Dia pun mendapat banyak hadiah dari warga kota. やああんちゃん昨日はありがとう。よう坊主昨日はかっこよかったぜ。なんだこの状況。つうかなんだよこの町の人間は。 Hingga akhirnya sebuah permintaan tolong dari seorang gadis. Sementara di dalam gang yang sempit, Nirei baru saja dihajar oleh berandalan di sana. Nirei berniat menolong seorang gadis yang digoda oleh mereka. ああせっかく楽しく女の子とおしゃべりしてたのに暴風林とか名乗って町守るなんてほざいてるけど Namun Nirei keras kepala dengan menjadi pahlawan meskipun dirinya lemah. 風鈴だか暴風だか知らねえけどな粛清されんのはお前の方だ。 Pemimpin berandalan itu hampir saja menghabisi Nirei, namun tiba-tiba sebuah tendangan dari Sakura meluncur dan dengan singkat mereka sudah dikalahkan. Nirei berterima kasih kepada Sakura dan pastinya Sakura merasa kecewa saat melihat dirinya. がっかりしたっすよね。勘違いすんな。助けたわけじゃねえし。 Nirei lalu menceritakan kilas baliknya dulu, di mana dia dijadikan kacung setiap hari dan saat itu anggota Bob Purin menyelamatkannya. Dan itulah yang membuatnya tertarik dengan SMA Purin. Sakura teringat kembali dengan perkataannya. ああやって見た目ばかり作ってる奴らは喧嘩になりゃ逃げ出すんだ。ダセえことこの上ない。 Dan dia berkata kalau Nirei tidaklah cupu. Gadis yang meminta tolong tadi menghampiri mereka dan berterima kasih kepada Nirei dan Sakura. Sakura dengan wajah merahnya sempat ingin pergi, namun Nirei malah menulis data diri Sakura dalam catatannya. 趣味特技好きなタイプは？身長は俺より少し高くて169センチ。筋肉多く脂肪少なめ。キモい触るな。俺いいなかっこいいなと思う人のデータ集めるのが好きなんす。 Mereka pun akhirnya berjalan bersama. Sementara itu di SMA Purin seseorang sudah menunggu anak-anak kelas 1. 歓迎するぜ一年坊。 Di sisi lain Sakura dan Nirei masih berada di kota. Singkatnya mereka akhirnya sampai ke SMA Purin. ここが暴風林の本拠地。ここにはあいつらみたいなのがたくさんいるんだな。クラス分けの名簿。なんだこの看板。 Dan saat melihat pembagian kelas, mereka ternyata satu kelas. Dan bahkan kata Nirei, ada orang-orang keren lainnya. スオさんがいる。桐生さんも柘浦さんまで。知り合いなのか。いえ全く。でもみんなすごい人ばかりなんです。誰と一緒になるかめちゃくちゃ大事。嘘。 Hingga ada satu yang membuat Nirei tertekan.
Mirai memperingati Sakura untuk tersenyum saat menemui mereka. ふざけてんのか。本気です何やってんすか準備運動。なんで Namun Sakura malah bodoh amat. Dia pun sedikit pemanasan karena tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kelas. Dan saat masuk, sebuah tatapan dari anak-anak kelas 1 tertuju pada Sakura. Hingga ada satu orang yang mendekatinya dan bahkan bisa bercanda dengan Sakura. Orang itu adalah Suo Hayato. 眼帯に長いタッセルのピアス間違いないレオナルド・ディカプリオだ。スオさんですよねうん。みんなからはそう呼ばれているね。俺のことはそのくらいにしといて。Sakura君。Suo terlihat sedikit serius dan mendekati Sakura. Sakura sudah siap dengan kuda-kudanya. Namun Suo malah bercanda. Suo berkata kalau Sakura adalah seorang penyelamat kota. Orang-orang di kelas yang mendengar itu bertanya. Suo menjelaskan kalau saat jadi bentrok, saat itu orang yang pertama datang adalah Sakura. 言うから安心してあんまちゃんと話聞いてなかったわ。見たことねえ顔のやつが風鈴の制服着てたって。学校始まる前からやるじゃねえか。 Hal itu membuat anak-anak kelas merasa takjub. Saat ditanya apa yang akan dia inginkan, Sakura menjawab kalau dia ingin mencapai puncak purin. なんですこれは皆さんをねじ伏せるとかぶっ飛ばすといった意味合いではなくてですね Buah keheningan terasa, hingga sebuah meja melayang ke arah Sakura. Seorang pria berambut panjang dan sedikit bungkuk. Dia adalah Sugishita Kyotaro. さくらさんあの人だけは絶対ダメっす杉下京太郎 Buah serangan meluncur ke arah Sakura. Hal itu membuat Sakura bersemangat karena hal inilah yang dia tunggu. そう来なくちゃ。 Oke, mungkin segitu saja untuk video Windbreaker kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah sini. Mimin izin pamit dan sampai jumpa di next konten menarik lainnya. Enja, mata, sayonara.